Hi everyone, welcome back to my lens. Hari ini aku mau mereview sebuah buku yang sudah aku mention di mini talk yang lalu, yaitu 1984 atau 1984. Dan aku sebenarnya agak bingung teman-teman mau memasukkan buku ini ke dalam serial yang mana, karena meskipun isi dari ceritanya itu adalah tentang politik, tapi penulis buku ini, George Orwell, adalah pemenang Nobel Sastra. Dan setelah aku menimbang-nimbang, akhirnya aku memutuskan untuk meletakkan buku ini ke dalam serial yang pertama, yaitu serial pemenang Nobel. Untuk teman-teman yang belum lihat buku-buku yang lain, bisa juga nanti lihat di playlist ya. Buku ini akan masuk ke dalam playlist itu. Dan karena ini buku dewasa, aku mau minta maaf banget sama adik-adik yang usianya belum 18 tahun. Jangan nonton ini dulu ya. Nanti setelah ini aku akan bikin review juga tentang buku anak-anak dan buku remaja yang adik-adik bisa nonton juga sama-sama. Tapi untuk yang kali ini, sorry banget, adik-adik jangan nonton ya. Nah, buat yang lain yang sudah di atas 18 tahun, mari kita lanjut. Aku udah gak sabar banget buat nge-review buku ini. Jadi mari kita simak sama-sama aja yuk, because reading can change your life. Novel 1984 ini ditulis oleh seorang pemenang Nobel bernama George Orwell dan diterbitkan pada tahun 1949, yakni 35 tahun sebelum 1984. Novel ini berisi kritik Orwell terhadap pemerintahan totalitarianisme yang berkembang di Blok Timur pada masa Perang Dingin. Totalitarianisme yang diberlakukan pemerintah mengungkung kebebasan berpikir dan membatasi kehidupan warganya dengan aturan-aturan yang ketat sampai ke ranah privat. Kritiknya ini dikemas dalam bentuk satir sehingga kalau kalian mengharapkan akhir cerita yang bahagia, kalian gak akan menemukannya dalam buku ini. Karena cerita dalam novel ini merupakan kritik terhadap pemerintahan yang otoriter, novel ini dipenuhi dengan simbol-simbol yang mewakili kondisi real di Eropa pada masa Perang Dingin. Kisahnya terjadi di masa depan yang dihayalkan oleh penulis. Dalam bayangannya itu, penulis menghayalkan bahwa pada tahun 1984, kehidupan akan banyak berubah. Jam dapat berdentang menjadi 13 kali. Suasana di kota-kota sangat teratur tetapi juga sangat mencekam karena gerak-gerik setiap orang dipantau oleh pemerintah melalui teleskrin dan mikrofon tersembunyi yang ada di mana-mana. Dan dunia ini dikuasai oleh 3 negara totalitarian yang saling bertikai, yakni Oceania, Eurasia, dan East Asia. Roket yang menjatuhkan bom di kota-kota sudah jadi hal biasa, dan dunia ini diwarnai perang tanpa akhir. Latar mencekam yang dipilih oleh penulis membuat cerita di dalam novel ini disebut distopia. Distopia adalah lawan dari keadaan utopis yang dibayangkan, ideal, sempurna, dan sangat amat baik. Jadi dapat dipahami bahwa distopia adalah bayangan tentang keadaan yang buruk, tidak ideal, bahkan sebenarnya tidak diharapkan terjadi. Sampai akhir ceritanya, konflik yang dikisahkan penulis tidak berakhir bahagia, melainkan tragis. Seperti apa tragisnya? Mari kita simak dari awal. Novel ini mengisahkan kehidupan seorang tokoh bernama Winston Smith, seorang laki-laki berusia 39 tahun yang tinggal di London, Oceania. Ia bekerja untuk Ministry of Truth, yang tugas utamanya adalah menyajikan berita dan informasi bagi rakyat Oceania. Di Oceania, pemerintah begitu berkuasa dan mengatur segala sesuatunya. Di setiap sudut kota hingga tembok-tembok apartemen terpasang poster bergambar wajah yang bertuliskan "Big Brother is watching you", yang mengingatkan setiap warga bahwa mereka diawasi oleh sang pemimpin yang menyebut dirinya sebagai Big Brother. Bukan hanya itu, bahkan sampai informasi yang diterima oleh para warga pun seluruhnya diseleksi oleh pemerintah. Kebebasan berpikir sangat dilarang dan berita-berita yang menentang Big Brother dimusnahkan, atau setidaknya ditulis ulang agar menguntungkan pihaknya. Pada bagian inilah jasa Winston dibutuhkan, yakni untuk merekonstruksi atau menulis ulang berita agar tidak ada peristiwa yang menyudutkan Big Brother dan partainya, yang diketahui oleh masyarakat. Semua berita yang dikeluarkan Ministry of Truth tidak lain adalah propaganda. Kementerian ini bahkan memiliki slogan yang berupa doktrin kontradiktif yang memang juga digunakan sebagai alat propaganda mereka, yakni perang adalah damai, kebebasan ialah perbudakan, kebodohan ialah kekuatan.
Sepintas terkesan filosofis ya teman-teman, tetapi kata-kata ini adalah alat untuk memenjara pikiran manusia. Meski bekerja untuk Ministry of Truth, Winston tidak pernah nyaman dengan apa yang dilakukan orang-orang partai yang berkuasa di Oceania. Diam-diam ia menuliskan semua kegelisahannya dalam sebuah buku harian. Entah dengan motif apa, sebab ia tahu suatu saat nanti ketika tulisannya itu diketahui, ia akan ditangkap dan tulisannya akan dimusnahkan. Pada suatu malam ketika Winston baru saja keluar dari toko barang loak, ia berpapasan dengan seorang gadis yang masih bisa ia kenali wajahnya. Gadis itu bernama Julia dan bekerja di departemen fiksi, masih satu kantor dengan Winston. Winston menjadi sangat cemas sebab bisa saja gerak-geriknya selama ini telah dicurigai oleh pemerintah dan gadis itu adalah mata-mata yang diutus untuk mengawasinya. Barang loak saat itu memang belum dilarang, namun pasarnya perlahan dimatikan agar tidak ada lagi orang yang masih menyimpan barang peninggalan dari masa lalu yang berpotensi memunculkan ingatan dan akhirnya pemberontakan. Selang beberapa hari kemudian, mereka bertemu di kantor dan Julia mengirimkan sebuah pesan rahasia kepada Winston. Sejak saat itu, mereka sering bertemu secara diam-diam di tengah kerumunan dan akhirnya memutuskan untuk mencari tempat aman agar mereka bisa berbicara dengan terbuka tanpa diawasi pemerintah. Setelah mereka saling bicara, barulah Winston benar-benar yakin bahwa Julia bukanlah mata-mata dan ternyata memiliki pikiran yang sama dengan Winston tentang pemerintah. Ia sering pergi ke pasar gelap, menyelundupkan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, dan bahkan secara diam-diam tidur dengan para pengurus partai. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang sangat dilarang. Pemerintah menekankan kehidupan yang bersih dan bermartabat, serta jauh dari pengumbaran hawa nafsu. Para perempuan yang belum menikah diharuskan mengenakan ikat pinggang Liga Muda Anti-Seks yang menyimbolkan komitmen mereka untuk tidak berhubungan seksual sebelum menikah. Dan para anggota partai harus menjaga kehormatan dengan tidak berhubungan seksual dengan orang lain selain pasangannya. Julia telah melakukannya puluhan kali dengan para anggota partai yang dari luar terlihat suci dan terhormat. Dan kali ini, ia melakukannya dengan Winston di tempat persembunyian mereka. Bagi Winston, tindakannya ini bukan sekedar hubungan seksual untuk melampiaskan hawa nafsu atau luapan rasa cintanya terhadap Julia. Ini sebuah pemberontakan, bagaikan tinju yang dihantamkan kepada partai. Ini adalah tindakan politis. Winston dan Julia pun menjalani hubungan secara diam-diam dan memiliki beberapa tempat persembunyian. Sampai entah sejak kapan, pemerintah menemukan salah satu tempat persembunyian mereka dan memasang teleskrin di balik lukisan dinding di sana. Mereka pun ketahuan dan penyiksaan dimulai. Winston dibawa ke Ministry of Love, tepatnya ke kamar 101, kamar yang dikenal sebagai tempat penyiksaan bagi para penjahat pikiran atau orang-orang yang dianggap melawan pemerintah dengan pikirannya. Di sana ia mendapatkan penyiksaan fisik dan mental dengan diperhadapkan dengan ketakutan-ketakutan terbesarnya. Semua perlakuan itu diberikan untuk menimbulkan efek jera serta kepatuhan terhadap pemerintah. Winston masih bertahan dengan pemikirannya dan harus mengalami berbagai siksaan yang berat karena pilihannya itu. Sampai ketika ia sudah sangat menderita, ia memberi pernyataan, "Lakukan ini juga kepada Julia. Aku tidak peduli lagi padanya." Dan ia pun dilepaskan. Setelah dari penyiksaan itu, Winston tidak lagi dapat mengenali Julia. Ingatan tentang masa lalu dan kenangan tentang mendiang ibunya terkadang masih terlintas di pikirannya. Namun ia menganggap itu sebagai kenangan palsu. Winston yang dulu sudah tidak ada dan digantikan dengan Winston yang baru, yang mencintai Big Brother. Well, sekarang teman-teman paham kan kenapa aku nggak berani menjanjikan akhir bahagia dari buku ini. Karena memang buku ini nggak berakhir bahagia. Dan ketika aku membaca buku ini, aku teringat dengan pemikirannya Friedrich Nietzsche yang dituangkan di buku Zarathustra di bab 1, judulnya Metamorfosis. Aku taruh linknya di sini kalau misalnya teman-teman masih mau lihat-lihat, karena ya ini menarik banget sih. Jadi di tulisannya Nietzsche itu dia mengatakan bahwa roh itu punya 3 fase perubahan. Yang pertama, roh itu akan jadi unta, kemudian jadi singa, dan terakhir jadi bayi. Roh itu maksudnya makhluk hidup ya, jadi setiap manusia ini kan punya roh, dan roh itulah yang mengalami perubahan. Nah, di buku itu dituliskan perubahannya 3 itu ya, dan menurutku perubahan itu, fase yang 3 itu terlihat sekali di dalam dirinya tokoh Winston. Hanya kalau di buku ini, di buku 1984 ini,
itu kayak versi sarkas dari pemikirannya Nietzsche, teman-teman. Jadi gini, kan pertama roh itu jadi unta. Unta itu kan hewan yang penurut, yang sanggup membawa beban berat dan berjalan jauh gitu ya. Bahkan sampai manusia nunggangin punggungnya aja dia bisa gitu. Nah, Winston ini mengalami fase jadi seperti unta itu di awal-awal buku ini, karena dia sebenarnya sudah nggak cocok kan dengan partai yang menguasai Oceania. Dia nggak suka dengan Big Brothers, dan dia sebenarnya nggak terlalu setuju dengan propaganda mereka. Tapi dia tetap bekerja di Ministry of Truth dan mengerjakan tugas-tugasnya di samping beban yang dia miliki itu, beban ketidaksetujuannya dia dengan si partai yang berkuasa saat itu. Tapi fase ini nggak lama, karena akhirnya dia berubah jadi singa. Kapan itu terjadi? Ketika dia bertemu dengan Julia. Saat itu jiwa-jiwa memberontaknya bangkit gitu. Bahkan ketika mereka melakukan hubungan seksual, dia melihat itu sebagai tindakan politis. Dan dia memasukkan juga motif-motif politis itu di dalam hubungannya. Motifnya apa? Motifnya itu ya memberontak terhadap Big Brothers. Jadi seperti yang ditulis juga di dalam itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau baca buku ini, aku rekomen banget deh. Jadi dia menceritakan bahwa cinta, nafsu, dan segala motif yang lain itu nggak pernah berdiri sendiri, tapi itu semua bercampur-campur sampai akhirnya jadi satu action gitu. Jadi aku juga nggak bisa bilang apakah dia mencintai Julia atau nggak. Bisa aja cinta, tapi di balik itu juga terdapat motif politis. Nah, di sini kan kelihatan ya dia memberontak dan dia jadi singa. Dan di fase berikutnya, setelah dia ditangkap dan dimasukkan ke kamar 101 untuk disiksa, dia menyadari bahwa dia nggak akan bisa melawan Big Brothers. Dan akhirnya, seperti bayi, seperti roh yang berubah jadi bayi, dia belajar untuk mencintai sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Dan disitulah dia belajar untuk mencintai Big Brothers. Seperti yang aku bilang tadi, ini versi sarkasnya. Dan buku ini itu salah satu buku yang mengubah hidup aku juga, teman-teman. Terutama mengubah pandangan aku tentang kebebasan. Karena dulu itu waktu aku masih muda, cile. Kayak gue udah umur berapa aja ya. Tapi dulu waktu masih zaman-zaman kuliah lah, aku termasuk orang yang sangat-sangat mengagung-agungkan kebebasan. Mungkin sampai sekarang juga gitu. Dan kalau misalnya ada yang aku nggak setuju gitu, aku dengan mudahnya bilang nggak setuju. Kalau aku nggak suka ya nggak suka. Bahkan kadang ada juga yang sebenarnya aku nggak harus memberontak, tapi senang aja gitu ketika aku berhasil memberontak terhadap sesuatu. Jadi ya gitulah, kayak ajang bebas-bebasan gitu. Dan saat aku mulai memasuki dunia kerja, usia bertambah dan tanggung jawab juga bertambah, aku sempat mengalami krisis tentang ini. Aku kayak ngerasa stuck dan berpikir, jadi hidup ini tuh buat apa kalau ternyata gue nggak bisa bebas. Tapi dari buku ini aku melihat bahwa memang kebebasan itu bukan sesuatu yang yang harus jadi tujuan akhir. Somehow bebas itu semacam bagian dari proses. Jadi aku hidup itu harusnya bukan mengejar kebebasan, tapi menikmati kebebasan-kebebasan yang bisa aku nikmati di dalam prosesnya. Sama seperti Winston tadi kan, meskipun pada akhirnya dia kembali mencintai Big Brothers gitu ya, tapi bukankah pengalaman dia bersama Julia itu adalah pengalaman yang harusnya dia syukuri? Karena di dalam waktu yang singkat itu dia bisa menikmati pengalaman kebebasan. Dan seperti itu juga hidup kita gitu ya. Memang mungkin kebebasan yang sebebas-bebasnya itu nggak ada. Tapi ketika kita bisa menikmati kebebasan-kebebasan kecil, sebenarnya itu udah keistimewaan. Maksudnya itu udah gift banget, udah anugerah di dalam hidup kita. Dan juga nggak baik ketika kita selamanya bebas. Karena mau ngapain juga gitu, maksudnya ketika kita udah bebas dan so what, nggak jelas juga kan kita mau apa. Tapi ketika di dalam
kewajiban-kewajiban kita di dalam kerjaan-kerjaan kita yang hektik dan bikin kita stres ini gitu ya, kita punya momen-momen kebebasan, justru disitulah kebebasan jadi berharga. Dan oleh karena itu, daripada kita terus mengutuki kehidupan kita yang ternyata nggak bisa memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, alangkah baiknya kita menikmati setiap momen yang memang disajikan oleh sang takdir, atau kalau buat teman-teman yang mau menyebut itu Tuhan, ya bersyukurlah untuk apa yang Tuhan udah kasih sebagai proses hidup teman-teman. Jadi itu dia yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa memetik pembelajaran yang berharga juga dari buku ini, yang menolong teman-teman untuk terus melanjutkan hidup. Oke, jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life. Bye-bye.